Mengasihi Tuhan berarti patuh kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Jadi saudara yang kasih, kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, berarti ada hubungannya saudaraku dengan melakukan perintah Tuhan. Dan apa yang dimaksud dengan mengasihi sesama? Mengasihi sesama artinya saudara yang kasih, menghargai martabat setiap individu dan memperlakukan mereka sebagai ciptaan Tuhan, mengasihi mereka dengan penuh pengampunan. Amin. Jadi saudara kekasih, Alkitab berkata kita supaya mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Saudaraku, ini anjuran. Sebenarnya bukan anjuran, tapi perintah. Ada perbedaan perintah dengan anjuran. Firman Tuhan ini adalah perintah. Yang dimaksud dengan perintah berarti harus dilakukan. Amin. Harus dilakukan, saudaraku. Sebagaimana seorang perwira berkata kepada prajurit, maka prajurit wajib namanya melakukan perintah perwira. Amin. Wajib, saudaraku. Dan kalau kita melihat setiap perwira itu bertemu dengan seorang prajurit, apabila dia seorang TNI, maka prajurit itu wajib menghormati seorang perwira itu. Saudaraku, firman Tuhan ini hari ini yaitu tentang mengasihi Tuhan, mengasihi Allah, dan mengasihi sesama. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 2-3 dikatakan, saudara yang kasih, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Melakukan perintah-perintahnya, saudara yang kasih. Ya. Dan selanjutnya dikatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya. Jadi mengasihi Allah adalah melakukan perintah-perintah Allah, dan itu wajib, saudara kasih. Seorang prajurit yang tidak mau patuh kepada komandannya, ada sanksi yang diterima oleh seorang prajurit itu. Ada akibat yang diterima oleh seorang prajurit itu apabila dia tidak taat kepada komandannya. Setidaknya, saudaraku, dia akan susah naik pangkat. Sebab salah satu unsur penilaian untuk naik pangkat itu adalah ketaatan kepada komandannya. Amin. Ketaatan kepada pemimpinnya. Ya. Itu adalah salah satu penilaian untuk naik pangkat. Jadi kalau kita tidak taat kepada Tuhan, ada sanksinya juga. Apa sanksinya, saudara kasih? Kita tidak dewasa secara rohani. Ya. Tidak mengerti akan jalan-jalan Tuhan. Ada godaan sedikit, langsung ciut. Ada gangguan sedikit, kalau di gereja, terus tiba-tiba tidak datang di gereja. Ya. Ibarat, saudaraku, seorang laki-laki berkata kepada calon istrinya, aku sayang engkau, aku cinta engkau, ke gunung engkau akan kudaki, ke lembah engkau akan kuturuni lembah itu untuk ketemu dengan engkau, di seberang lautan engkau akan kuseberangi, karena begitu besarnya cintaku akan engkau. Ya. Tetapi tiba-tiba gerimis sedikit saja datang.
sudah enggak datang, saudara. Ya. Memang lidah tak bertulang. Amin. Memang lidah tak bertulang, saudara. Ya. Kalau kita katakan, saudaraku, kita mengasihi Tuhan, maka kita juga melakukan komitmen. Apapun alasannya, saya harus bertemu dengan Tuhan. Amin. Apapun alasannya, saya akan tetap beribadah kepada Tuhan. Sebab tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Amin. Ya, apakah penyakitkah? Apakah saudara yang kekasih hal-hal yang lain, tamu datang, atau mungkin air sedang tidak berjalan. Gak bisa, saudaraku, membatasi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Saudara, saya pernah satu komitmen bagi kami, saudaraku, karena saya juga adalah bekas satu tim ministry. Tidak ada alasan bagi kami, saudaraku, untuk tidak taat kepada pemimpin kami. Ya, gak ada alasan. Terlalu banyak orang sehingga gak sempat mandi, sehingga kami tidak ibadah. Gak ada alasan. Ya, kalau dilihat badan ini masih bersih, kira-kira ya pakai aja baju, pakai parfum, datang untuk mengikuti perintah komandan. Amin, pemimpin. Ya, tapi kalau agak jorok sedikit, ambil tisu atau kain lap, gosok. Ya, kira-kira sudah bersih sedikit, maka pergi ibadah. Gak ada alasan. Dan itu wajib. Kalau pemimpin berkata, saudara yang kasih, jam 7 harus tepat ada di gereja, kami pun wajib sebelum jam 7 harus sampai di gereja sebelum jemaat datang. Itu, saudaraku, waktu saya menjadi tim ministry. Ya. Dan kalau dipanggil, saudaraku, dari kantor, harus tiba di sini jam 8. Jam 8 kurang 5 wajib nyampe di kantor. Ya, jam 8 kurang 5 wajib datang di kantor, saudara. Ya. Kalau dipanggil lagi, bawa sound system ke sana, nggak banyak tempat. Ya, gereja-gereja satelit banyak pada waktu itu. Jam 6 kebaktian. Jam 3 pagi saya sudah bangun untuk mengantar itu keliling sound systemnya. Jam 3 pagi udah wajib saya mengantar keliling, saudara. Itu satu komitmen. Amin. Penyerahan diri untuk melayani Tuhan, saudara. Saudaraku, apakah masih ada orang yang seperti itu saat ini? Saudaraku, sebagai bukti kita mengasihi Tuhan, apapun kita lakukan. Amin. Saudaraku, itu yang kami perbuat. Beda perintah dengan anjuran. Perintah wajib dilakukan, karena kalau tidak dilakukan ada sanksi yang diterima. Sedangkan anjuran terserah kita mau lakukan, boleh, dan kalau tidak lakukan pun boleh. Saudaraku, firman Tuhan itu perintah. Mengasihi itu perintah, saudara. Mengasihi adalah perintah, berarti wajib. Siapa orang yang tidak mengasihi, dia sebenarnya tidak berada di dalam Tuhan. Sebab Tuhan itu adalah kasih. Amin. Siapa yang tidak mengasihi, dia di luar daripada kehendak Tuhan.
Tetapi kalau kita mengasihi, berarti kita sedang berada di dalam kehendak Tuhan, saudara yang kasih. Mari kita baca Alkitab kita dari Matius 22 ayat 34 sampai 40. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Saya akan membacakan ayat genap dan saudara ayat yang ganjil. Saya akan mulai. Sudah apa semua? Saya akan mulai, saudaraku. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, saudara. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Sama-sama satu ya. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, saudara. Sama-sama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40 sama-sama yuk. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara yang kasih, Yesus dicobai oleh ahli Taurat karena mereka melihat hikmat yang ada pada Yesus. Ya, ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Saudara, orang Saduki adalah kelompok yang bertanggung jawab akan jalannya ibadah di bait suci. Jadi ada dua kubu, saudara, ada orang Farisi dan juga ada orang Saduki. Ya, ini didengar oleh orang Farisi. Orang Farisi adalah kaum soleh dari kepercayaan Yahudi. Mereka banyak jadi pengajar dan pendeta-pendeta Yahudi. Amin. Mereka banyak menjadi pengajar dan menjadi pendeta orang-orang Yahudi, saudara kasih. Itulah orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi ini berkumpul karena Saduki ini telah dibungkam oleh Yesus karena hikmatnya. Maka seorang dari mereka adalah ahli Taurat dan mau mencoba Yesus. Ya. Mereka bertanya, saudara yang kasih, Guru, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Ya. Bertanya demikian sebenarnya untuk mencoba Yesus. Dan apa kata Yesus, saudara yang kasih? Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allah. Amin. Hukum yang terutama adalah kasihi Tuhan Allahmu. Ya. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Itu hukum yang kedua, yang sama, ya, kekuatannya sama dengan hukum yang pertama, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati. Amin. Jadi kalau kita katakan kita mengasihi Allah, wajib hukumnya kita mengasihi sesama. Sebab bagaimanakah kita menunjukkan kepada dunia bahwa kita mengasihi sesama kalau kita membenci saudara kita? Kita nggak bisa menunjukkan kasih Allah. Amin. Jadi bukti kita mengasihi Allah, kita mengasihi saudara kita. Amin. Kita mengasihi sesama kita, saudara. Dan di dalam kedua kitab inilah, ya, dirangkum seluruh kesimpulan daripada kitab Perjanjian Lama. Seluruh kitab Perjanjian Lama itu kesimpulannya ada pada kedua hukum itu, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Itulah, saudara yang kasih, inti sari daripada pengajaran hukum Taurat itu, saudara yang kasih. Jawaban Yesus membuat ahli Taurat itu takjub. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Kasih Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Berarti hati kita, jiwa kita, dan akal budi kita menyatu, ya, di dalam melakukan kehendak Allah. Amin. Hati kita, jiwa kita, ya, dan akal budi kita menyatu meresponi kasih Allah dan melakukan kehendak Allah. Jadi saudara kekasih, mengasihi Allah. Saya sudah katakan tadi, bukti kita mengasihi Allah adalah melakukan perintah Tuhan. Ya. Apapun kita tempuh demi bertemu dengan Tuhan. Ya. Badai, gelombang apapun tidak akan bisa menghalangi kita ketemu dengan Tuhan. Seorang yang mencintai calon pasangannya, saudara kasih, dia tidak akan mempedulikan situasi sekeliling. Dia akan tetap fokus untuk bertemu dengan pasangannya. Amin. Ya, demikian juga kita dengan Tuhan. Kita katakan kita mengasihi Tuhan, maka tindakan kita harus juga ikut, saudara kasih. Sebab iman tanpa perbuatan adalah kosong. Ya. Sebenarnya saudaraku, Allah terlebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, saudaraku, sampai 20. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Tidak ada ketakutan, saudara kasih. Berani. Apapun yang mencoba menghadang, saudara kasih, menghalangi kita untuk bersekutu dengan Tuhan, kita tidak takut menghadapinya. Amin. Ayat 19 dikatakan dari 1 Yohanes 4 tadi, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita membalas kasih Allah itu. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia mengasihi kita, saudara yang kasih, dengan kasih yang sempurna, dengan pengorbanan yang sempurna, saudara yang kasih. Dia datang sebagai manusia. Dan ayat 20 dikatakan, saudaraku, dari 1 Yohanes 4 tadi, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudara-saudaranya, maka dia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Jadi di antara kita tidak boleh ada saling benci. Amin. Kita harus mengasihi. Mengasihi itu, saya kasih, tidak membeberkan kekurangan-kekurangan saudara kita, tapi menutupi kekurangan saudara. Amin. Tidak mengumbar aib saudaranya, tapi menutupi aib saudaranya. Orang yang mengasihi, saudara yang kasih, menegur dengan kasih. Kalau menegur dengan kasih, saudaraku, tidak mempermalukan. Tetapi saudaraku, misalnya kalau saya
ada kekurangan, saudara melihat kekurangan saya, ya, saudara tegur empat mata. Amin. Ya. Kalau kekurangan saudara juga saya lihat, saya tegur dengan empat mata. Tidak perlu diketahui orang lain. Amin. Tapi kalau nggak bertobat juga, maka tegur saudara yang kasih bisa dengan penatua, orang-orang yang lebih senior di dalam satu gereja, kalau itu di gereja, ditegur. Amin. Kalau tidak bertobat juga saya kasih, ya, maka panggillah beberapa penatua. Artinya saya kasih orang-orang yang lebih dewasa secara rohani menegur. Kalau tidak bertobat juga, maka disitulah bisa ditegur di depan jemaat. Berarti orang itu tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Amin. Jadi saudara yang kasih, orang yang mengasihi saudaranya saudara yang kasih, bukan berarti tidak bisa menegur, tetapi tidak perlu mengumbar. Amin. Tidak perlu membeberkan. Tegur dengan kasih, saudara kasih. Sebab kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, tetapi kita ada selek antara kita dengan kita, saudaraku, kita adalah seorang pendusta. Dan kasih Allah tidak ada di dalam kita. Amin. Itu makanya saudara kasih, ya, gosip tidak boleh ada di dalam gereja. Amin. Gereja bukan tempat bergosip. Gereja adalah tempat memuliakan nama Tuhan. Ya, gereja adalah saudaraku di mana Tuhan hadir di situ, ada hadirat Tuhan di situ, saudara kasih. Kemudian mengasihi tidak hanya diucapkan, tetapi tindakan. Ya, Matius 25 ayat 35 sampai 40 dikatakan aku, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku sedang orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka kata orang-orang benar itu menjawab, dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, dan haus dan kami memberi engkau minum? Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Jadi saudara yang kasih, lihat juga akan ada juga orang-orang yang berkekurangan di antara kita. Amin. Ya, sekeliling kita tahu mereka orang yang sudah percaya kepada Yesus. Mereka kekurangan, butuh, misalnya makan. Ya, saudara yang kasih, firman Tuhan ini berkata, apa yang kamu lakukan kepada anak kecil yang paling hina ini, engkau sudah melakukannya untuk aku. Amin. Engkau sudah melakukannya untuk aku. Jadi mari saudara kekasih, ya, lihat, ya, kalau Tuhan masih memberikan berkat kepada kita, saudara kasih, maka saya katakan saudaraku, kasih itu tidak bisa hanya perkataan, tapi tindakan. Amin. Tindakan, saudara bebas. Mari menolong mereka.
menolong dengan kasih, menolong dengan sepenuh hati, tanpa mempercakapkan situasi dan kondisi orang itu kepada siapapun. Dan tidak perlu menceritakan soal apa yang kita perbuat kepada orang lain. Hanya Tuhanlah yang tahu. Amin. Gak perlu kita umbar kepada siapa aku kasih, pada siapa. Gak perlu. Amin. Ya. Sebab Tuhan melihat semuanya, saudara. Apa yang kamu lakukan kepada orang yang paling hina ini, engkau sudah melakukannya untuk Tuhan. Amin. Engkau sudah melakukannya untuk Tuhan. Pertolongan Tuhan. Tuhan menolong orang lain lewat kita. Amin. Ya. Akan selalu juga ada yang berkekurangan. Tapi kalau kita bisa saling membagi saling kasih, mungkin kekurangan itu bisa ditutupi. Amin. Jadi, mari lihat saudaraku, biarlah firman Tuhan ini enggak hanya logos, tidak hanya didengar, tapi dilakukan. Lalu saudaraku dengan segenap hati, lihat firman Tuhan. Kita disuruh Tuhan untuk melakukan firman Tuhan, bukan hanya mendengar. Segala yang kita perbuat tanpa kasih adalah perbuatan yang sia-sia. Amin. Apapun yang kita lakukan, kalau kita melakukan itu tidak berdasar akan kasih, itu adalah perbuatan yang sia-sia. Amin. Itu perbuatan yang sia-sia sering kasih. Semua kita lakukan dengan atas dasar kasih. Amin. Jadi baik itu melayani, dasar kita harus kasih. Apakah itu sebagai seorang pemimpin pujian, pemain musik, multimedia, pengkhotbah, atau sebagai pendengar firman Tuhan, kita lakukan dengan dasar kasih. Amin. Kita beribadah karena kita mengasihi Tuhan. Jadi bukan akan atas kehendak kemauan kita. Amin. Kalau saya mau, saya datang. Kalau saya tidak mau, tidak datang. Bukan. Itu tidak berdasar dengan kasih. Itu berdasar dengan kemauan doang. Orang yang mengasihi saudara yang kasih, dia akan menempuh apapun demi kekasihnya. Ayat terakhir. Segala yang kita perbuat tanpa kasih adalah perbuatan yang sia-sia. Kasih itu kekal adanya. Kasih itu sampai nanti kita ke surga. Kasih itu tetap ada, diperlukan di sana. Tetapi nubuat, bahasa roh, karunia-karunia Roh Kudus, karunia mujizat, itu bersifat sementara. Karunia-karunia apapun itu. Jadi kalau Tuhan juga berkehendak ada karunia-karunia Roh Kudus di tempat ini. Ada karunia kesembuhan, karunia bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, karunia nubuat, karunia mujizat. Itu bersifat sementara. Tetapi kasih tidak akan berkesudahan. Amin. Kasih tidak akan berkesudahan. Mari kita baca Alkitab kita, saudaraku, dari 1 Korintus 13 ayat 1 dulu. 1-2 ya. Sekalipun, ayo baca saudara. 1-2 ya. Sekalipun 1 Korintus 13 ayat 1. Satu dua ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih,
Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Gak ada gunanya saudara kasih. Apa yang kita lakukan kalau tidak berdasarkan dengan kasih. Dasarnya harus kasih. Amin. Ayat 8. 1 Korintus 13 tadi. 1, 2 ya. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Jadi kasih tidak berkesudahan. Amin. Amin. Ya. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Amin. Mari kita pegang kasih itu, saudara kasih. Pegang hati yang mau rela berkorban demi orang lain. Pelayanan itu adalah pengorbanan. Pelayanan itu bukan untuk mencari sesuatu, kekayaan materi, bukan. Tapi pelayanan itu adalah pemberian diri untuk mengabdi, melayani Tuhan. Pelayanan bukan untuk memperkaya diri sendiri, tapi pengorbanan yang sungguh-sungguh tulus. Karena firman Tuhan itu berkata, jadikan semua bangsa menjadi muridku. Itu menjadi dasar pelayanan. Kalau dasar pelayanannya beda dari situ, saudara yang kasih, itu sudah menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Dan tidak sedikit juga, saudaraku, hamba Tuhan itu menyimpang daripada tujuan itu. Tujuannya, saudaraku, bagaimana supaya semua orang mendengarkan Injil, menjadi murid, menjadi pelaku firman Tuhan. Tetapi banyak, saudara yang kasih, orang yang menyimpang. Mungkin saja, saudara yang kasih, awal-awal sungguh-sungguh fokus dalam pelayanan. Tetapi semakin lama semakin banyak jemaat, fokusnya bukan lagi pelayanan, tetapi uang, memperkaya diri sendiri. Ya, seorang pendeta ada mobilnya, ada rumahnya di mana-mana, ya, apartemen villanya ada, hartanya di mana-mana ada, tapi jemaat tidak diperdulikan. Jemaat tidak makan, tidak diperdulikan. Ya. Jemaat susah, nggak mau tahu. Saudara yang kekasih, pelayan Tuhan yang sesungguhnya, dia memperdulikan anak-anak Tuhan. Amin. Hamba Tuhan yang sesungguh, saudara kasih, dia peduli kepada umat Tuhan. Amin. Jadi saudara yang kasih, fokus kita, saudaraku, menjadikan semua bangsa menjadi murid. Mari kita bangkit berdiri sampai di sini firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, Rohmu yang kudus penuhiku. Saya serahkan kepada pemimpin pujian.